akhir hidup Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika beliau itu meninggal, maka beliau dikatakan pemakaman beliau itu seperti seolah-olah pemakaman para nabi. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain, baik itu adalah orang muslim, baik itu adalah orang kafir, baik itu adalah orang yang dekat, baik itu adalah orang yang jauh, baik itu adalah orang yang punya jabatan, atau itu orang yang rakyat jelata, semua mencintai Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka bilang, kami nggak pernah melihat pemakaman model seperti ini, nggak ada satupun orang yang nggak menangis misalnya. Sementara orang yang dibicarakan yang meninggal itu cuma meninggalkan uang 47 dirham dan 1 dinar. Jadi bisa kita bayangin, Salahuddin Al-Ayyubi itu pas meninggal, prosesi pemakamannya itu ngutang. Kebayang nggak sih? Padahal dia itu adalah penguasa sultan, bukan hanya penguasa Syria, penguasa Mesir, lalu kemudian penguasa Yaman, penguasa kemudian Laut Mediterania dan seterusnya, dan 2 tanah haram. Kalau dia mau duit gampang banget. Tapi kalau kita bicara sekali lagi, ini jauh banget. Bahkan pada saat meninggalnya saja diceritain itu udah jauh banget, apalagi pada saat hidupnya. Kayaknya kita nggak akan bisa nyamain. Tapi apalah contoh kalau saya tidak bisa ditiru? Maka contoh itu kan harusnya kan memang harus bisa ditiru. Maka ada seorang pujangga yang kemudian mengatakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal dan banyak sekali kejadian-kejadian pada kaum muslimin, nama Salahuddin itu semakin sering disebut. Saking seringnya Salahuddin disebut untuk menjadi kemudian contoh daripada kepahlawanan, contoh daripada kekesatriaan, contoh daripada kehebatan dan segala macamnya, idealisme seorang muslim seperti apa, sampai-sampai penyair ini kemudian mengatakan begini, kalian itu bicara kum Salahuddin, kum ya Salahuddin, berdirilah wahai Salahuddin, bangkitlah lagi dari kuburmu wahai Salahuddin, bangkitlah dari kuburmu wahai Salahuddin. Sementara kemudian tanah saja sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian, kata seorang pujangga ini. Kenapa tanah itu seolah-olah jijik? Karena tanah kuburan itu bertanya-tanya, harus berapa kali kalian membangunkan Salahuddin untuk menutupi kepengecutan kalian sendiri? Berapa kali kalau kalian harus kemudian menyebutkan nama Salahuddin untuk menutupi bahwa Anda sendiri itu tidak capable? Kenapa harus kemudian Salahuddin? Kenapa tidak ada yang berpikir bahwa mereka harus meniti jalan yang dititi oleh Salahuddin? Ini sebenarnya yang menjadi acara pada hari ini. Apalah gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Tidak sebenarnya. Maka pada hari ini saya coba untuk menghibur diri, menyampaikan tentang Salahuddin, walaupun kemudian tidak terlalu detail. Nanti yang detail nanti bisa ditanya pada Dr. Tiar besok insya Allah. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu aja, ketika saya kemudian baca tentang Salahuddin, lalu kemudian ngelihat tentang Salahuddin, ternyata masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Karena Salahuddin itu tidak setinggi yang kita duga sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis. Itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat, dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas 3 orang yang lain. Yang pertama bapaknya, namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua pamannya, namanya Asaduddin Syirkuh. Yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya, namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qur'annya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya, mereka membahas contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu tawakalnya kepada Allah itu nggak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal pada Allah dalam setiap hidupnya. Sholatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama, bacain 2-4 juz di hadapan dia, di tendanya dia. Sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan daripada sholat jamaah, bahkan pas dia sakit, kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian Salahuddin, nggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia.
Paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya nggak bisa ke masjid. Ini nggak, masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau sholat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia kemudian berdiri di ranjangnya dia untuk melakukan sholat berjamaah dengan yang lain. Ini Salahuddin, sholatnya luar biasa, sedekahnya nggak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini. Saya belum punya sesuatu untuk saat ini. Besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin luar biasa, nggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi orang bahas tentang cerita-cerita Salahuddin itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya. Contoh, suatu hari ada cerita Salahuddin ditanya, Salahuddin ini senang main hoki kuda. Pernah tahu hoki kuda? Jadi naik di atas kuda terus permainan lah. Tiba-tiba ada salah seorang ulama zuhud datang pada dia lalu bilang, Salahuddin kamu tuh ngapain? Ngapain kamu itu main-main aja? Salahuddin bilang, ya iyalah, kenapa? Kuda-kuda ini tidak bisa diistirahatkan. Kita harus tetap menjaga mereka agar mereka tetap siap dalam keadaan perang. Dan kita pun juga sama, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, kita harus tetap siap kalau dalam keadaan perang. Maka untuk itulah, karena mujahid-mujahid tidak mungkin 100% terus-menerus 24 jam 7 hari untuk pergi ke medan jihad, maka hiburannya adalah hiburan yang tidak melalaikan. Cerita itu cerita Nuruddin. Paham gak kira-kira saya? Tapi orang cerita tentang Salahuddin, karena Salahuddin juga mungkin menceritakan tentang itu. Kebaikan-kebaikannya Salahuddin itu semua cerita tentang Nuruddin. Maka kalau Anda baca cerita tentang Nuruddin dan baca cerita tentang Salahuddin itu sama, plus Nuruddin lebih tinggi. Contoh misalnya, orang yang sama, seorang ulama pernah ngisi di majelisnya Salahuddin. Ketika ngisi di majelisnya Salahuddin, orang-orang tuh pada ribut. Ada orang ngomong di belakang, ada yang kalau zaman sekarang anak-anak main pesawat-pesawatan gitu kan ya, ada yang ngobrol sama yang lain, ada yang jualan online shop dan segala macam gitu kan ya. Lah itu ketika itu sampai syekhnya bilang, Salahuddin saya nggak mau ngisi, pergi dia. Dia pergi, lalu kemudian di rumahnya dia dibujuk, kenapa syekh, kenapa syekh? Akhirnya syekhnya bilang, saya nggak mau ngisi di majelis kamu, kenapa? Majelismu kayak pasar. Saya dulu ketika zamannya Nuruddin, saya tuh ngisi, itu burung-burung kayak hinggap di kepala saya. Paham maksudnya? Jadi saking kemudian heningnya majelis itu, saking kemudian Nuruddin sangat perhatian pada kemudian segala macamnya, maka dia kemudian sampai sangat merasa nyaman ketika ngisi. Maka saya bilang tidak bisa dilepaskan dari Nuruddin Zangki, nggak bisa dilepaskan dari Asaduddin Syirkuh, nggak bisa dilepaskan dari Najmuddin Ayyub. Ketika tiga ini sudah nggak ada, baru Salahuddin itu maju. Paham ya? Jadi Anda jangan merasa pesimis dulu. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya mungkin Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau Felix sudah mati gitu kan, Anda baru jadi. Ya. Kira-kira begitulah kira-kira. Berarti Felix harus mati dulu, mungkin gitu kan ya. Tapi saya pengen kasih tahu, orang ini nggak ada di dalam radar. Nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit. Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa? Laki-laki ini mengganggu seorang muslimah. Muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin dan mereka berdua pejabat, Asaduddin sama Najmuddin bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati. Ketika mati mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar dia bawa anak yang baru lahir itu, dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial. Kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita ada catatan seperti ini. Bahwa Najmuddin Ayyub ketika melihat Salahuddin nangis terus. Ketika Pak Asad kemudian keluar daripada kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu, maka dia mau bunuh anak ini. Nah ketika dia mau bunuh anak ini diingatkan oleh salah seorang yang jadi bawahannya, kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini nggak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit, anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya
hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa.